Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulida Zahra Kutratu Ain, absen 19 dari kelas 12 MIPA 2. Saya akan menjelaskan mengenai conditional sentence, tepatnya conditional sentence type 0 dan type 1. Sebenarnya conditional sentence terdapat 4 tipe, yaitu tipe 0, 1, 2, dan 3. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa conditional sentence itu. Conditional sentence itu seperti kalimat yang memiliki kondisi di mana terdapat dua klausa yang mana nantinya itu seperti pengandaian. Dalam kalimat tersebut menyatakan pengandaian. Contohnya, jika kita melakukan sesuatu, maka kita akan mendapatkan sesuatu. Nah, itu adalah suatu kalimat pengandaian. Conditional sentence ini mempunyai dua klausa. Yang pertama ada if clause, yang kedua ada main clause. Ini bisa menjadikan sebagai formula. Nah, itu bisa dibolak-balik, bisa if clause-nya di depan atau main clause-nya di depan. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu mengenai conditional sentence type 0. Conditional sentence type 0 ini seperti conditional sentence yang mana itu di dalamnya terdapat sebuah kalimat yang menyatakan kebenaran umum atau berupa fakta yang sudah diketahui kebenarannya. Contohnya itu seperti jika kita makan maka kita akan kenyang. Nah, itu adalah contoh dalam bahasa Indonesia yang sudah kita ketahui pasti jika kita makan maka akan kenyang. Lalu ada juga contohnya jika kita memiliki uang banyak maka kita akan menjadi kaya. Nah, itu adalah sebuah kalimat yang sudah diketahui kebenarannya juga. Satu lagi contoh dalam bahasa Indonesia yaitu juga ada contohnya jika kita memasak air maka air tersebut akan mendidih. Nah, itu adalah contoh kebenaran umum. Formula untuk menyusun kalimat conditional sentence type 0 ini yaitu terdapat rumusnya ada rumusnya itu ada dua struktur, terdiri dari main clause dan if clause. Main clause-nya ini berupa simple present dan if clause-nya ini berupa simple present juga. Nah, simple present ini terdiri dari subjek, kata kerja dan juga objek dan juga kata keterangan. Nah, untuk predikatnya ini bisa ditambahkan s atau es bila subjeknya itu he, she, it. Namun bila subjeknya itu I, you, we, they, kita menggunakannya cukup kata kerjanya saja, tidak usah menggunakan s atau es di belakangnya. Contohnya seperti they walk. They walk itu kata kerjanya adalah walk, sehingga tidak usah dikasih s, nggak usah they walks. Selanjutnya saya akan memberikan contoh kalimat yang menggunakan conditional sentence type 0. Contohnya kalau dalam bahasa Indonesia tadi adalah jika kamu memanaskan air maka air akan mendidih gitu ya. Nah, itu kalau di bahasa Inggris kan menggunakan conditional sentence type 0 ini itu bahasa Inggrisnya if you heat water it boils. If you heat water it boils. Nah, tadi if you heat water kita sudah menggunakan you. Karena you maka si kata kerjanya tidak usah ditambahkan s atau es di belakangnya, cukup you heat, bukan you heats. Nah, selanjutnya itu yang main clause-nya it boils. Karena it termasuk he, she, it, maka dalam simple present kita harus menambahkan s atau es di belakang kata kerjanya. Jadi it boils, bukan it boil. Apa saja sih yang harus menggunakan s dan es? Maksudnya perbedaan apa saja saat kita menggunakan s dan es. Nah, jika kita menggunakan s itu seperti kata kerja pada umumnya rata-rata menggunakan s, seperti walks, lalu drinks, lalu talks. Namun jika menggunakan es itu yang seperti study itu kan menggunakan y. Umumnya jika y itu akan diganti menjadi es dan y-nya diganti jadi i. Y-nya diganti jadi i, namun di belakangnya ditambahin es. Contohnya studies, tulisannya studies gitu. Nah, tapi bacanya tetap studies.
Jadi penulisannya itu STUDIES, bukan STUDYES, bukan seperti itu. Lalu yang menggunakan ES juga itu seperti watch. Kata kerja watch atau menonton itu kan di akhir katanya itu seperti ada pengucapan S, watch. Makanya kita menambahkannya ES seperti watches kayak gitu. Nah, penggunaan if clause dan main clause ini bisa dibolak-balik, if clause terlebih dahulu atau main clause terlebih dahulu. Namun jika if clause terlebih dahulu di depan kalimat, maka setelah if clause diberi tanda koma. Contohnya, if you heat water, it boils gitu. Namun bila di awal kalimat kita menggunakan main clause, maka tidak usah diberi koma, langsung saja menuju ke if clause. Contohnya, it boils if you heat water, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai conditional sentence type 1. Nah, conditional sentence type 1 ini bisa digunakan untuk apabila kita ingin berandai-andai yang kemungkinan itu pengandaiannya terjadi, berkemungkinan besar terjadi gitu. Atau singkatnya menggambarkan sesuatu yang mungkin terjadi di masa depan dan kemungkinan terjadinya itu besar. Formulanya yaitu sama seperti tadi, if clause dan main clause. Namun if clause-nya di sini menggunakan simple present dan main clause-nya menggunakan simple future. Bisa diketahui kalau itu adalah simple future apabila terdapat model seperti will artinya akan, atau can, dapat. Contoh kalimatnya dalam bahasa Indonesia yaitu jika kita belajar maka kita akan masuk ke universitas yang kita sukai. Nah, itu adalah suatu pengandaian dengan kemungkinan besar yang akan terjadi gitu. Contoh kalimatnya dalam bahasa Inggris yaitu jika kamu belajar maka kamu akan lulus. Itu tadi dalam bahasa Indonesianya. Namun jika di bahasa Inggris kan ada contoh lain yang hampir mirip yaitu if you study you will pass the exam. Ada lagi contohnya yaitu jika kamu cuci tangan maka kamu tidak akan sakit perut. Nah, itu mengandaikan jika misalkan kita cuci tangan maka tangan kita bersih, kita tidak mendapatkan penyakit diare. Ada juga contoh yang hampir sama dalam bahasa Inggris yaitu if you wash your hand you won't get sick. Nah, dari kedua kalimat tadi bisa saja tidak terjadi walaupun kita sudah melakukan hal tersebut. Contohnya misalkan walaupun kita udah cuci tangan, kita tidak akan juga masih ada kemungkinan kita bisa sakit, namun kemungkinan tersebut kecil dibandingkan kalau misalkan kita cuci tangan itu akan tidak jadi sakit. Nah, itu adalah kemungkinan besar yang akan terjadi. Sekian penjelasan conditional sentence type 0 dan type 1 dari saya, Maulida Zahra Kudratu Ain. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.